Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung, atau sebelumnya juga ada satu narasumber dari DPP Partai Perindo yang sudah bergabung bersama kami. Kali ini kami kembali, atau saat ini kami kembali ditemani oleh Pangi Syarwi Caniago selaku Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting untuk sama-sama berdialog bersama dengan saya dan juga Bang Effendi Syahputra. Bang Effendi juga masih bersama kami ya? Siap. Masih standby. Asik Bang. Oke, tapi saya ke Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, tampaknya sebagian besar parpol atau partai politik ini masih ingin memakai nomor urut mereka yang ada di tahun pemilu 2019 di tahun 2024 mendatang. Kira-kira kalau dari kacamata atau perspektif Mas Pangi, apakah ini akan berdampak cukup signifikan pada hasil pemilu 2024 juga? Iya, tentu saja nomor urut itu menjadi hal yang bisa penting, bisa tidak penting ya. Tetapi kalau kemudian ada hari ini partai politik yang Mas Pangi mungkin bisa sambil ada lihat partai kamera. politik hari ini yang cenderung justru ingin mempertahankan nomor urut lama, terutama partai yang lolos di parlemen, berarti kan jelas bahwa nomor urut itu menjadi penting. Kalau misalnya mereka tidak ngotot mempertahankan nomor lama, berarti nomor urut tidak menjadi relevan, tidak menjadi penting. Nah, kenapa kemudian misalnya seperti Perindo nomor 9, Nasdem, kemudian ada PKB nomor 1, kemudian PDIP nomor 3. Nah, itu mungkin ada dua alasan. Bisa karena memang mereka melihat nomor keberuntungan ya, feng shui-nya kelihatan mana yang nomor berkah lah, nomor berkah, yang nomor cuan membawa ya. Angin segar terhadap partainya. Atau ada juga yang kemudian ingin mencoba ya nomor-nomor yang belum ada bisa mereka dapatkan. Tetapi yang jelas partai yang non parlemen tentu harus dikocok ulang kan, termasuk partai yang baru dikocok ulang kembali. Tapi saya sebetulnya kalau bicara berdasarkan equality representatif, tentu mestinya kocok ulang semua karena pengalaman dari pemilu kita, mohon maaf ya, sepanjang ada pemilu kita ini sejarah yang nomor partai tidak dikocok ulang. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada beberapa alasan. Pertama, misalnya alat peraga itu bisa kepakai lagi Mbak Fani. Kemudian penghematan anggaran misalnya. Kemudian nomor-nomor itu yang sudah diingat oleh publik, misalnya PDIP nomor 3, nomor 1 PKB, dan Gerindra nomor 2. Gerindra nomor 2. Mungkin itu nomor yang kemudian tidak terlalu sulit mengkampanyekan kembali karena sudah dianggap familiar. Yang kedua adalah tentu saja ini menjadi penting ya, nomor urut ini sebetulnya bagian dari bagaimana kemudian masyarakat publik untuk menilai, melihat partai mana yang akan mereka pilih. Terutama dalam kampanye misalnya Mbak Fani, kan ada simbol-simbol yang mungkin 3 jari, ada 2 jari, ada 1, ada misalnya macam-macam. Itu kan mempermudah juga ketika mereka kampanye. Yang kedua begini, kalau saya mencermati bahwa apakah penting nomor urut atau tidak. Kalau misalnya di dalam pembentukan nomor caleg saja, itu kan nomor urut 1 menentukan misalnya. Mereka akan memperebutkan kursi nomor 1. Betul. Nah, kalau di dalam partai memang orang kan akan cenderung memilih 2 hal Mbak Fani. Pertama adalah memilih partai, yang kedua orang memilih calegnya. Tapi sekarang kan kekuatan figur tokoh atau calegnya itu lebih dominan ketimbang daripada kekuatan partainya. Oh gitu. Jadi orang pilih nama atau pilih partai kan. Nah, cenderung di Indonesia karena partai ID kita baru 13,2%, orang lebih punya linkage, keterikatan kepada calegnya, kepada sosok yang akan mengisi kursi-kursi di dapil tersebut. Baik partai yang sudah ada di parlemen maupun non parlemen. Iya, kan mereka nanti akan menyusun nama-nama calegnya di dapil. Nah, sehingga memang kadang kalau saya mengatakan nomor urut tidak menjadi relevan sebetulnya. Yang tapi penting siapa yang adalah dikedepankan? Siapa caleg yang akan mereka majukan, yang akan mereka kedepankan. Itulah yang kemudian menjadi efek terhadap berkah terhadap elektabilitas partai. Maka kemudian banyak partai politik hari ini cenderung ya mencari sosok populisme, tokoh-tokoh yang punya citra yang bagus, media darling. Ya, media darling. Sehingga caleg-caleg itu mereka rekrut orang-orang yang punya magnet elektoral, mantan camat, mantan RT, mantan RW, mantan kepala desa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian banyak partai hari ini vote getter-nya itu adalah mengumpulkan suara itu berbasis nama, citra atau figur. Mas Pangi, Bang sebutkan. Nah, untuk Mas Pangi sendiri kira-kira ambang batas PT atau parliamentary threshold di tahun 2024 ini akan berpengaruh seperti apa gitu bagi strategi yang akan dijalankan oleh partai-partai yang non parlemen khususnya? Dan dinyatakan sebagai peserta pemilu itu sudah langkah maju ya, angin segar bagi partai tersebut. Tetapi tidak lebih
susahnya lagi adalah bagaimana tantangan bagi partai baru untuk lolos di ambang batas parlemen yang 4%. Lebih sulit nggak tahun ini? Saya pikir sulit atau tidak kan punya peluang, itu semua partai punya peluang untuk itu. Bahkan partai-partai lama pun ada kemungkinan tersingkir. Dalam riset kita misalnya Vox Poll Center itu ada seperti Partai PAN, kemudian ada Partai P3, ada potensi tidak lolos di ambang batas parlemen. Nah, ada potensi di situ bisa dimanfaatkan oleh wilayah pertempuran itu, bisa irisan suara itu bisa diambil oleh partai seperti Perindo, partai baru-baru gitu ya. Jadi artinya menurut saya kalau lolos sebagai peserta pemilu itu sudah langkah maju. Tapi tantangan yang begitu berat, yang luar biasa, itu tergantung kepada bagaimana partai tersebut bisa lolos di ambang batas 4%. Nah, pertama langkahnya apa? Pertama adalah mereka harus punya memang tokoh yang menjadi magnet elektoral yang saya sampaikan tadi. Begini Mbak Fani, untuk mencari caleg di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena mereka tidak kena oleh pasal Undang-Undang Ambang Batas Parlemen tersebut. Kalaupun suara mereka besar, ya banyak, mereka dipastikan ada kepastian. Kan ada harapan mereka untuk menjadi anggota DPRD kabupaten kota. Bukti hari ini Perindo kan banyak anggota DPRD kabupaten kota dan provinsinya. Tapi kalau untuk DPR RI, mereka tentu bicara harapan. Ini lolos nggak partainya? Nah, kalau nggak lolos partainya, anggaplah suaranya mereka besar, misalnya secara pribadi. Tapi kalau partai nggak lolos, itu kan ada ketidakpastian. Nah, bagaimana kemudian saya melihat Partai Perindo hari ini memberikan harapan itu, kepastian itu. Terbukti misalnya, banyak yang hari ini sudah antri tokoh-tokoh nasional seperti Mahyudin, TGB. Itu adalah simpul magnet elektoral yang bisa mengumpulkan, karena mereka adalah tokoh berpengaruh, punya efek itu. Kita tahu misalnya TGB jadi win-win solution juga ya. Nah, ketika memang win-win solution ya, tetap ketika memang sudah mulai banyak yang memberikan, mereka bergabung itu Mbak Fani, ya pasti ada harapan. Nggak mungkin dong mereka bergabung kalau tidak ada harapan. Nah, artinya mereka meyakini bahwa partai-partai baru, terutama seperti Perindo ini adalah punya potensi bisa lolos di ambang batas parlemen. Mas Pangi, saya minta maaf, saya terpaksa harus memotong Mas Pangi karena kita akan kembali ke gedung KPU Republik Indonesia untuk melihat jelang atau momen-momen jelang pengundian nomor urut parpol. Nanti kita sambung lagi ya dialognya Mas Pangi dan juga Bang Effendi, tetap bersama kami. Iya, kalau saya sih kembali Mbak Fania bahwa kalau bicara tentang equality representation itu tidak terpenuhi sebetulnya. Karena baru kali ini nomor urut yang lama bertahan dengan yang lama, yang baru non-parpol baru diundi kembali gitu. Jadi saya kalau melihat itu semestinya memang walaupun memang ada positif tadi, kalau 1 sampai 9 itu untuk mencetak di spanduknya atau balihonya kan nggak susah gitu, modalnya nggak besar. Kan dia tidak 2 kata kan, tidak 2 huruf. Nah, tetapi kalau bicara tentang equality, bahwa kesamaan kedudukan partai politik itu semua di depan hukum dan pemerintahan, semestinya ya supaya fair dikocok ulang semua gitu. Tapi itulah pilihan keputusan politik yang sudah diambil oleh KPU, yang disepakati berdasarkan konsensus bersama oleh partai-partai yang lolos di ambang batas parlemen, dan partai non-parlemen harus menerima keadaan itu. Dia harus diundi dan dia tidak punya potensi mimpi untuk mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Artinya nasib partai baru ditentukan oleh partai lama. Itu menurut saya equality-nya nggak ada. Tapi privilege partai lama seperti itu ya, kan? itu artinya tidak sama kedudukan hukum, kedudukan manusia atau partai politik di depan hukum dan pemerintahan. Itu masalahnya. Tapi kan punya banyak alasan tadi gitu, untuk penghematan, kemudian untuk cetak spanduk, gampang. Kemarin bendera-bendera partai yang kemarin nggak kepake, itu sekarang kepake lagi. Tapi partai-partai kan, gitu. besar berarti yang bisa menghemat. Iya, penghematan terhadap partai besar. Gitu. Kita melihat apa pertanyaan dari tadi, ada apa namanya, potensi bagaimana kans atau peluang Perindo di 2024. Ini kan menarik sebetulnya. Pertama adalah kalau misalnya Perindo punya caleg yang potensial untuk DPR RI, artinya kuat secara logistik, kuat secara pengaruh, mantan-mantan gubernur, mantan bupati, istrinya bupati, istri gubernur dan wali kota dan seterusnya, tentu saja itu akan bisa menjadi hal yang cukup menjanjikan bagi Perindo ke depan gitu. Yang kedua begini, ada 2 tragedi dalam legislator kita, mungkin nanti menarik sama Bang Sebastian ya. Tragedi legislator kita yang pertama adalah bagaimana mungkin kita percaya bahwa ada masalah dengan partai politik hari ini. Ada kemudian iklan dipasang di koran atau di mana, itu merekrut
membuka rekrutmen untuk yang ingin bergabung ke partai politik. Itu kan menurut saya tragedi legislator. Karena apa? Karena orang untuk membangun, untuk berdiri atau bergabung di partai politik, dia harus membangun trust 10 tahun. Dia harus berkontribusi, bekerja. Ada perjanjian, ada jenjang kaderisasi yang harus dijalankan. Ini tiba-tiba ada rekrutmen di koran atau di mana, kayak lowongan kerja, ini tragedi legislator, tragedi partai politik. Nah, kalau partai-partai baru seperti Perindo, saya pikir tidak akan terjadi karena mereka sudah membangun partai sudah 10 tahun yang lalu. Nah, artinya untuk rekrutmen misalnya orang-orang untuk bergabung ke partai politik, tentu saja tidak lagi harus dibuka iklan kayak begitu tadi. Yang kedua adalah tragedi legislator kita, tragedi pemilu kita adalah ada persoalan tentang pengkondisian pada dapil, pemaksaan terhadap wilayah dapil dan alokasi kursi. Nah, itu juga tragedi yang cukup berbahaya bagi pemilu. Itu harus dijaga bagaimana kemudian mengatur ya regulasi tentang dapil, tentang jumlah kursi. Karena kan basis kita kan berdasarkan jumlah kursi ya, kemudian menjadi jumlah suara menjadi jumlah kursi. Nah, banyak ketidakadilan dalam sistem pemilu. Partai lama, partai besar itu cenderung diuntungkan dengan sistem pemilu seperti itu. Nah, akibatnya partai-partai baru dia harus berjuang, bekerja keras. Karena banyak dengan sistem pemilu kondisi hari ini, itu lebih cenderung suara terbanyak itu atau basis suara jumlah penduduk itu membuat partai baru kesulitan. Dan lebih banyak partai lama, partai besar diuntungkan dengan sistem pemilu seperti itu. Nah, ini yang kemudian menarik bagi saya. Kalau partai baru misalnya, mereka tidak lagi perlu buka iklan gitu loh untuk merekrut caleg. Itu luar biasa. Bahkan mereka merekrut caleg untuk duduk di DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPRI. Itu bukan orang-orang yang lagi cari pekerjaan. Betul-betul orang yang sudah mapan, matang, dan punya track record. Kenyang asam garam dalam dunia perpolitikan. Ya, sudah paham dan mereka sudah mengikuti rentang perjalanan kaderisasi yang panjang. Maka kan butuh waktu trust 10 tahun. Nah, tiba-tiba kemudian mereka dibuka iklan oleh partai politik. Nah, itu yang menurut saya mudah-mudahan seperti, saya yakin Perindo tidak seperti itu karena partai sudah 10 tahun. 10 tahun berarti kan mereka sudah merekrut kader yang lama, cukup lama. Artinya yang nanti menduduki kursi-kursi untuk menjadi caleg itu adalah orang-orang yang sudah terbentuk trustnya 10 tahun. Sepanjang Perindo ada. Nah, itu menurut saya jadi kelebihan. Tapi kan katakanlah kayak transfer, bukan bursa transfer pemain ya, ada nama-nama baru yang sebenarnya sebelumnya sudah punya tadi magnet elektoral, kemudian menjadi wajah baru dari parpol-parpol seperti itu. Apakah ini juga tidak menjadi pertimbangan tersendiri, Mas Pangi? Ya, tetap pertimbangan karena kan tadi bagaimanapun di Indonesia, karena tadi saya sebut bahwa basis kita itu sangat kepada kandidasi dan sosok figur. Itu menjadi populisme citranya di situ. Nah, artinya memang walaupun sebetulnya proses meritokrasi itu menjadi tetap menjadi penting. Sebuah keniscayaan itu tidak dilakukan. Tapi kemudian jangan juga orang-orang yang tidak berkontribusi di partai, tidak pernah berjuang di partai, tiba-tiba dapat posisi privilege, itu juga agak berbahaya. Nah, artinya tetap harus diseimbangkan. Kalau kemudian ada yang direkrut dari jalur afirmasi, tetap boleh. Karena mereka kan punya pengaruh, punya grassroots. Ada rekam jejak yang bagus juga. Apalagi mantan gubernur, mantan bupati, wali kota, dan seterusnya. Tapi jalur khusus tadi, itu juga jangan kemudian membypass jalur-jalur kaderisasi. Yang sudah dibangun, mereka sudah berdarah-darah mendirikan partai, sudah jelas kontribusinya di partai, sudah mengurus partai, bahkan separuh hidupnya itu pengabdiannya itu ke partai. Nah, mereka juga menjadi prioritas minimal, misalnya nomor urutnya lebih cantik gitu ya, diprioritaskan. Tapi tetap karena pemilu kita adalah pemilu yang liberal, misalnya yang one man one vote one person, bahwa logistik sangat penting, kemudian soal punya modal elektabilitas, kemudian punya nomor urut yang bagus, itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi menurut saya tantangan partai baru tetap ada, dan partai lama juga punya tantangan, Mbak Fani.